Produk. Betekin. Oke. Itu ngapain sih sekolahnya? Kenapa ya? Di tempatnya itu kita ngapain sih? Kita konten. Apalagi? Halo guys, kenalin gua Abi dan samping gua ada Gua Azuri. satu bapak ini sih, Gua Rafe. Ya. Dan kita ada di konten yang baru di San Bejo, yaitu Horny. Udah, pasti buatannya nggak bener nih. Enggak. Maksud gua kan, lu tahu Horny itu apa? Ini tuh ada apa? Apa sih kalau Singkatan. Singkatan dari Horny tuh coba Panjangan lu. dong. Oh, panjangan. Coba lu jelasin apa tuh Horny? Horny. Apa? Horny itu tuh horor nih. Gitu. Itu coba jelasin dong apa sih Horny itu? Kenapa kita tuh di sekolah yang katanya udah tutup dari tahun 2019. Tadi sih gua buka di web, gua nggak salah tuh. Oh iya. Jadi coba jelasin dong, kenapa sih kita tuh bikin konten Horny di sini tuh? Sebenarnya kita bentar. Lu ngajak ngobrol gue nggak sih? Kenapa? Gue jelasin dulu. Dan gue tuh nggak salah paham sama Bewok. Sungguh gini loh. Gue ngobrol di sini. Baru ke gue. Gitu. Tapi emang dari tadi tuh angle-nya selalu ke Azuri mulu. Oke. Kalau gue out nih. Apa? Jadi intinya tuh kenapa tuh kita tuh bikin tempat di sini dan kenapa awalnya di Bipuri Serpong. Gitu. Coba lu jelasin kenapa sih idea dari konten Horny ini, walaupun gue yang bikin, tapi gue pengen tau dari dulu aja. Sebenarnya kalau menurut gue ya, bosen kan kalau nonton konten horor biasa. Benar. Kita menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi gini guys, nih, gue kasih tau aja nih. Lu kan pada bosen nih, kata Azuri tadi nih nonton konten horor yang gitu-gitu doang. Mending kita pindahin suasana, kita bikin ngobrol-ngobrol santai, tapi suasananya horor. Oh iya. Rada merinding lah ibarat kata itu. Oh iya, kita jangan manggil guys. Udah ada panggilan. Bebejo apa Bebejo sih? Suka-suka dah. Bebejo. Suka-suka. Emang Bebejo tuh apa sih? Bebejo tuh sebenarnya biasanya kan kalau orang-orang manggil biasanya kayak Tulus tuh. Teman Tulus. Iya kan? Sahabat Noah. Nah, kita San Bejo, Bebejo. Simpel. Jadi ini fans atau pengikut Instagram semua sosmed San Bejo. Sebutannya Bebejo. Karena kalau misalnya pakai Sobat Mimin kan kurang. Nah, jadi di sini kita tuh bakal ngebawa ide-ide konten yang biasanya kan kalau tempat-tempat horor kita nge-interview orang-orang narasumber yang ngejaga tempatnya ya guys. Lebih tepatnya apa tuh? Emang kita penakut gitu aja, kita penakut. Kita nih nggak mau lebih konsep horor banget. Kita pengennya tempat horor yang ngobrol-ngobrol aja. Santai aja. Makanya namanya horor nih gitu. Jadi ada pesan isi dulu ya. Tai ini. Sorry. Jadi apa sih yang bakal kita bawa sih? Kalau nggak bisa bilang. Sabar dong. Tadi gue baru buka. Gue tuh kalau ngomong ada aja orang nih. Kita hari episode ini perkenalan dulu aja. Ya. Siapa kita aja? Makanya kita kan udah terkenal. Kita terkenalnya se-Ariel. San Bejo. Aku tahu San Bejo. Satu SMA dulu ya. Kenal insya Allah. Oke, jadi kan gue juga udah beberapa ngobrol juga pas kita masuk kan tuh ke dalam sini kan ke SMA Bipuri kan. SMA apa? SMK ya? SMK ya? Maaf kalau salah ya. Maaf kalau salah. Jadi gue ngobrol sama beberapa salah satu. Enggak valid nih. Tadi katanya udah nge-search di Google. Kan gue nge-search di web. Kacau. Iya. Jadi ya takut gue salah. Apa ya? STM Bipuri. Bukan SMK. Ini sih di Kumpak STM. Oh iya udah, STM boleh. Jadi guys, pas gua sebelum kita shoot, gua udah ngobrol sama salah satu alumni di STM Bipuri, yaitu Bang Eko namanya. Gua bakal ngomongin beberapa kejadian mungkin ya. Ya. Gua belum gini. Jadi masuk tuh. Tadi zoom ya. Jadi gue ngomong katanya, gue bilang nggak bang Eko, ada nggak sih beberapa kejadian yang lumayan diingat sama lu bang, gue bilang gitu. Jadi katanya tuh semenjak ini ditutup gitu kan sekolahnya, katanya tuh suka ada suara-suara bangku jatuh men. Ya. Padahal tapi nggak ada bangkunya, suaranya doang. Jadi suara bangku jatuh, pas lihat, hilang.
dia cuma suara doang. Iya. Terus juga ada suara kanan tuh suara perempuan atau apa gitu. Tapi lebih epicnya ada sih suara Bapak jatuh. Joko jatuh dari atas bar. Oh iya, kita langsung ngomongin media sampai di media itu kenapa sih? Nah, banyak banget nanya kan tuh orang-orang tuh kayak Ya. San Bejo kenapa enggak? pas di posan San Bejo tuh. Sorry bro, gue potong. Anjing juga lo ya. Sorry. Jadi ngomongnya gini kan. Kan ngomongnya gini kan, kita ngepost kita ini apa sih? Jadi coba dong jelasin dong kenapa sih San Bejo Media tuh banyak nanya ya di komen-komen juga, di bukan komen di DM. Kok San Bejo mengarah ke media? Gitu loh. Kenapa sih tiba-tiba tuh San Bejo tuh langsung bercabang gitu loh, yang tadi cuma bikin event-event Kecilan. dari klub, dari house party gitu kan, Langsung tiba-tiba ke WIB, besar, langsung ke besar. SOS, IOG gitu kan. Dan Iya. ntar next event ada WIB sama WB Bandung. WIB. Insya Allah. Kita nggak belum ngomong lagi. Dikat. Dibalikan. Biar pada panik. Kita FOMO aja. FOMO aja, nah, Bikin oke. FOMO bikin FOMO. San Bejo Media, menurut gua kita pengen menghadirkan sesuatu yang baru lah. Seperti berita yang baru tuh kayaknya. Wah. News gitu maksudnya. Iya. Gua di IG nggak pernah nemu kan di kita. Apa? Pernah sih gua. Ya berita-berita yang hotline. Hotline Bling. Headline. Nggak pernah sih gue seringnya ngeliatnya orang-orang ngupload event doang sekarang. Iya. You're invited tuh. Aduh. Semua orang tuh karaoke night gado-gado. You're invited to, tapi bayar. Jadi Sama apa ya? dibohongin. Sama dibohong. Ada juga karaoke night genrenya nggak nyambung. Genrenya Drake. Sama aja Drake. bikin klub. Break, campurnya sama nasar. Ada. Nyambung tuh. Apa? Gue takut nyebutnya. Jadi intinya sih San Bejo Media itu ada beberapa konten yang bakal kita bawain. Contohnya seperti Horny kan. Sama beberapa konten lagi yang mungkin konten itu yang mengarah ke YouTube juga ya. Ya. Jadi kita bakal apa sih bahasanya? Evaluasi. Evaluasi. Evolusi. Ya pokoknya berkembang. Pokoknya Development. development ya. Pokoknya gitu ya. Develop. Itu kita bakal amat sekolah nggak sih lu? Gue cuti kalau boleh. Kalau boleh tahu kenapa itu? Jangan, kita bersihin dulu ya. Oh, Jadi San Bejo tuh bakal berkembang yang dimana tuh mengarah ke konten-konten YouTube, TikTok, dan di IG-nya pun, tapi kita lebih fokus ke berita-berita yang lagi hot zaman sekarang. di San Bejo Media itu juga kita bakal nggak cuma dari kita doang loh, kita bakal undang anak-anak kuliah zaman sekarang gitu yang lagi merantau, lagi Atau nanti ada merantau. gestar ya. Iya. Gestar yang San Bejo ini kan juga komunitasnya kan cukup lebar ya. Ya. Karena kita kan juga pada merantau, ada di Semarang, kemarin juga event Semarang ya. Oh, pecah tuh gue ngeliat tuh. Semarang, Malang, gitu. Malang. Surabaya nggak kan mau ada Surabaya bikin Surabaya. lagi, Bali mau Surabaya bikin ada. lagi. Surabaya ada. Ada. Jogja mungkin bisa. Jadi kita di mana-mana dan kita tuh lebih fokusnya memang mengarah ke event-event juga. Oke, juga jalan karena ada kita gerakan community. Media pun juga kita mungkin video-video yang kayak otot horor, hidden gem. Hidden gem apa hidden gem sih? jam lalu nggak bisa bahasa Inggris Gimana? soalnya. Yon, hidden gem apa hidden gem? Gems. Sesuai hashtag berarti gitu ya. Jalanin aja dulu. Nah, ya, hashtag kita tuh. Jadi kayak gitu guys. San Bejo tuh bakal mengarah ke situ. Jadi bukan cuma fokus bikin event-event doang. Kita juga bikin media. Biar kayak orang-orang deh. Jadi orang-orang, biar culture. Biar culture. Kan kita udah nih, udah ngejelasin tentang San Bejo, tapi kan kita belum memperkenalkan kita sendiri, host-hostnya. Iya. Hostnya ini ada Abi, ada Suri, ada Rafe. Kita perkenalkan diri dulu dong, lebih dalam. Oh, lebih dalam. Oke, coba lebih dalam lagi coba. Gue tanya lu nih misalkan. Aduh, Gue tanya, gitu dulu ya. Kuliah di mana? kuliah gue di Binus. Binus. Masih. Enggak. Kacun. Contoh anak-anak nggak maju lah ya. Enggak, tapi misalkan lu kalau kayak gitu kesibukan lu ngapain kalau nggak kuliah? Di umur lu yang sekarang. Kesibukan gue San Bejo. Doang. Banyak. Gue juga Banyak. punya coaching brand. Oh iya. Jalan. Jangan dong. Pokoknya Jangan gitu dong. oh, Suka ini gue potong-potong Balik. kali. Anjing. tenang. Kan support banget nih. Ini tuh baju gue. Kopox.co. Gue ini bajunya nih. Iya. Ya lu tau lah. Bahannya Kuning kan, kuning. layang. Bahannya gini loh, kenapa bahannya emang agak-agak kayak anak-anak SD SMP? Kita emang pingin mereka tuh pakai baju sekolah, pakai baju. Ngambil dari Majestic ya? Iya. Nah, lo Wo. Lo SMA di mana, Wo? Gue SMA di 3 Tiga. Jakarta. Ini gue satu SMA sama dia. SMA tuh berapa tahun sih? 3. 3. 3. Gue 3. Kalau kuliah? Lu siapa? Tiga. Gua tiga. Lu berapa? Gue kelamaan 1 tahun. Tambah 1 tahun. Gue kelamaan 1 tahun. Kenapa? Alasannya kenapa? Apakah lu terlalu cinta sama sekolah lu? Mungkin guru-guru gua pada cinta sama gua. Oh, nggak mau deh kalau cepet-cepet dong. Gak mau cepet-cepet. Tapi kan akhirnya alhamdulillah kebukti dong. Gue lulus, temen-temen gue juga ada yang belum kuliah kok, tenang aja.
Tapi lu kebukti kan lu bisa bikin sama Jo? Terbukti dong, kita bisa bikin event. Jadi sekolah tuh sebenarnya tuh bukan nggak terlalu, aduh salah ngomong nih takutnya nih. Sekolah tuh penting. Penting, tapi tidak Gue nggak ngomong ini ya. Ini pendapat. Nah, Lu berpendapat, nggak apa-apa. Pendapat boleh berpendapat. Maksud gua sekolah itu penting, tapi tidak mencerminkan masa depan kita. Coba, kalau sekolah penting. Macam masa depan. Ditanya, misalkan lu lulusan SMP nih, sama calon mertua, kamu lulus sampai jenjang apa? SMP. Tapi gue punya ayah. Gue punya rumah gede. Obul, Maksudnya itu. Jadi kan sekolah boleh, tapi kan juga masih mikir masa depan. Gitu. Walaupun kita nggak sekolah, walaupun kita ini masih mikir. Tapi emang bener sih. Bener kan? Sekolah tuh kayak apa ya? Kan kita di situ belajarnya banyak hal. Banget. Saya pelajarannya tuh campur-campur, jadi kita gue nggak fokus sih kok kayak gitu. SMA sampai SMA sih masih penting. Penting. Maksudnya buat knowledge lu gitu. Berarti lu kuliah nggak penting ya? Kuliah? Nggak begitu menurut gue ya. Kayak gimana ya? Tapi Babejo juga boleh berkomentar ya. Maksudnya lu Babejo boleh berkomentar apakah sekolah itu Penting. penting. Kuliah. Sekolah itu penting, Bos. Maksud gua. Oh gini, bahasanya gini. Bahasanya. Apa menurut lu kuliah itu relevan nggak buat di masa depan? Itu mungkin bisa jadi. Yang kedua, apakah sekolah itu mencerminkan masa depan lu? Misalnya lu sekolah tuh bandel, lu veter, Lu nggak usah menuju gitu dong. Tuh, gua nggak menuju itu kan. Enggak. Gua cuma ngomong. Ada loh temennya bapak gua, veter. Jadi apa? Anggota. Nah, itu sama aja lo lagi cerminin diri gue sekarang nih. Gue lihat diri gue sekarang nih. Nah. Aja 2028 gue jadi anggota. Anggota apa? Pas Kibra. Nah, sekarang kita nggak gini kan. Sabar dulu. Apa? Ini kan kita kan yang tempat-tempat yang kosong. Yang ada beberapa cerita yang cukup horor juga. Ya. Kan tadi udah ngomongin masalah-masalah, omongan-omongan yang Apa tuh maksud lo? biasanya. Biasa aja. Coba kita mengarah ke omongan yang gue waktu zaman di rumah gue kan selalu individual kan. Ya. Misalkan kan gue tinggal bertiga. Gue, abang gue, sama nyokap gue. Nah, bapak lu kemana? Suka macam-macam nih. Personal. Bapak gue di rumah juga, tapi di rumah yang berbeda. Rumah yang lain. Rumah yang lain. Sama yang lain. Keluarga. Suka macam-macam nih. Lanjut. Nanya. Lanjut cerita. Rumah gue sepi kan EJ kan Jo. Ya kan, gue rumah gue sepi. Terus gue masuk ke main game kan, gue main game lah, main Valorant. Gue main Valo. Gue main, karena gue masih sendirian, karena rumah gue sendirian. Terus tuh, tiba-tiba nyokap gue manggil, gue denger suara nyokap gue manggil Abi, bukan pintu! Gue bilang, iya sabar! Bawah lah gue. Abi akan jalan! Sabar dulu, belum sabar. Emang jatuhnya pembantu ya? Baru, gue ke bawah Jo. Ya kan, gue ke bawah. Jam berapa? Masih malam, ya masih jam 11. Oh iya. Jam segitu sama, makanya maksud gue nggak ada sama-samanya. Dan gue tuh emang jarang lah ngeliat digangguin kayak gitu loh. Habis itu gue ke bawah, agak ada nyokap gue. Oh, subias sekali. Voice note. Gue nggak tahu lah. Gue bilang, karena suaranya bener-bener mirip sama nyokap gue. Abi bukan pintu. Gue ke bawah, nggak ada nyokap gue ke atas lagi. Itu pas ke atas nyokap gue nelpon. Abi di mana? Ya, serius gue. Abi di mana? Tetangga lu. Mama. Abi bukan pintu. Masa iya sih? Ngantar nastar. Serius gue. Lu kan pernah kan makan nastar dong? Pernah. Itu kos-kosan. Ntar konten lah. Itu sama kayak kita hidup lah. Jangan gitu dong. Mangkak gambarnya nasi anjing. Makan nasi pakai nasi. Enak tuh kayaknya tuh. Serius gue. Kamu apa? Abi di mana? Mama deket lagi, tanya balik ya. Situ gue jiper gue men. Diem gue langsung. Akhirnya gue baru berani cerita sama nyokap gue seminggu depan. Minggu depannya langsung cerita. Nah, terus sebenarnya emak lu ngeprank. Emak lu tuh udah tahu nih anaknya penakut. Gue gak penakut. Ini anak udah Gue penakut sih. Bencong. Penakut. Digituin lu gimana lu? Tinju doang. Enggak. Nah, kalau lu ada nggak? Lu cerita. Gue nggak ada sih, cuman gue pernah ngalamin. Nah, jadi deh, gue takut temen gue marah kalau gue ceritain. Oh, ini cerita. Gue tahu nih. Gue tahu kan? Yang di rumah gue ya? Yang di rumah lu. Kita namanya nggak usah kita sebut gimana? Ceritain. Oh ya. Jangan. Kejadiannya kapan dan di mana? Kejadiannya 20 ya? 20. Covid. Covid baru-baru transisi lah, yang udah boleh keluar. Lagi ngumpul. Di situ ada Berempatan lah. Kirain siapa? Di situ ada teman-teman gue berempat. Oh, asal sih. Udah. Wah, dia anjing. Dion,
Asu. Terus. Berempat ngumpul, dia ngapain sih? Berempat lima sama dia. Lima sama dia. Bener goblok. Berlima. Lima nih. Kita bisa masak-masak gitu. Taichan ya? Iya, kita jual taichan dulu. Bangkrut ya? Udah lah, situ ngumpul, minum nih. Minum air gampang sama apa ya? Apa sih ini? Intis. Air got. Dia ngumpul. Ini coba nih di taman gue tadi ini. Jadi di rumah kita ada taman. Berisik. Lu anjing nih. Sorry bro. Ini rumah temen gue ada taman. Di jalan sendiri. Main PS. Lu ngomong gitu ya? Cabut ya. Balik. Ini baru episode pertama bro. Ya udah anjing ngomong. Ya udah lah. Ini teman gua nih jalan sendiri ke taman. Kenapa nih orang nih tiba-tiba kok jalan sendiri? Lu bayangin pohon diem dia ngobrol. Coba ceritain tuh gimana pas ngobrolin tuh. Oh, aku tahu nih. Lu tahu lah. Itu cerita lengkapnya gini kan. Gue tuh awalnya mereka lagi di luar, gue di kamar, gue lagi main PS sendiri. Main tiba-tiba ada temen kita yang masuk satu gini ngomong, itu si anjing ini nih kesurupan kayaknya. Gak tau mabuk atau kesurupan. Keluar dah. Juga keluar gara-gara rumah gue liatin di luar lagi ngobrol sama pohon. Dia ngobrol gini, Pak. Kamu. Masa suara begitu? Masa begitu? Apa? Mana ketemu lama mabok. Biarin tahu tuh. Itu masih misteri yang misteri. misteri. Udah mabuk. Ini lu pernah lihat ya? Orang lagi kayak gitu, kita nggak tahu nih mabuk apa kesurupan. Kan ngeselin ya, orang itu ngeselin, bener ngeselin. Soalnya kita nggak ada yang bisa nyembuhin tuh. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Nggak tahu lah, nggak tahu. Terus udah pada kesel, orang lagi gitu digebukin. Digebukin, kasihan. Ada yang gebukin. Ada itu kek lah. Dicop. Enggak. Ngomong anjing. Kalau gebukin ada. Enggak, makin jadi. Gimana lu ngomong gebukin lagi? Orang makin digebukin sembuh gitu kan. Makin jadi kan? Makin jadi terus sapam gue udah kecet juga. Udah ada sapam depan rumah gue. Dan balik lah. Kita tarik balik. Gue nyampe depan komplek. Dia kan posisi motor gini. Gue berdua sama dia. Ada temen gue sendiri satu sama ada satu lagi, ada 3 motor. 2 motor berdua sama satu sendiri kan. Nah, yang berdua itu yang bawa temen gue yang lagi kondisinya tanda tanya itu kan. Bahwa baru nyampe depan komplek minta turun dari motor. Itu aneh banget aja. Suaranya masih dengan tadi tuh yang berat itu. Masih dia ngomong saya ini, cucunya ini. Waduh, nggak bener. Dalam juga. Anjir ribet banget. Udah jam 3 pagi kan gitu. Jam 3 pagi. Ada pindah tuh orang ke motor. Gue pindah ke motornya. Dari triceng terus gue sendiri. Kira udah lah nih orang nggak bacot lah gitu kan. Gue lagi ngobrol sama temen gue satu lagi nih yang sadar lah. Ngobrol, tiba-tiba dia teriak nih udah nyampe Kalibata. Rumahnya kan daerah Kalibata kan. Turunin gue di sini. Lah, gue mah nurut dong. Orang samping rel. Turun. Tadi mau gue turunin dari jendela, orang lagi kayak begini mati dah. Mati dah nih orang ada sini. Gue juga udah kesel orang. Udah digebukin udah diapain belum pasti nggak jadi kan. Akhirnya temen gue nanya, lu yakin lu mau turun sini? Gak usah lah, gitu kan. Akhirnya dibawa sampai rumahnya. Udah nyampe depan rumah, dia masih nggak mau turun. Tadi minta turun. Sabar, cerita dulu ya di jalanan. Dia kan triceng nih. Di Lusa Kalibata itu si temen gue nanya, di mana sih rumahnya? Gue lupa. Dia juga lupa. Gue nggak tahu. Si yang kondisinya tanda tanya itu tiba-tiba ngomong gini. Rumahnya udah kelewatan. Coba lu bayangin jadi gua sama yang nyetir naik motor. Rumahnya udah kelewatan. Kondisi kayak begitu dia masih bisa tahu rumahnya. Ngeselin. Jadi ngeselin nggak? Ngeselin aja. Orang kesurupan. Dia ngomong, rumahnya kelewatan. Iya. Nanti dia orang kesurupan. Kok nggak kelewatan? Masa begitu? Kan yang tadi gue percaya aja ya. Makin tanda tanya gue di situ. Dia udah turunin di mana sih dia? Depan rumah. Samping mobil itu. Lu bayangin akhirnya ada satpam kompleknya dia lagi dia ngomong, "Kenapa Mas?" "Ya Mas serupan masukin di gua gitu, masukin bos, masuk sama gimana?" "Enggak apa-apa." Ya udah, enggak tahu dibantuin apa, kita langsung cabut. Udah pokoknya di dalam rumah dia udah enggak tahu. Setahu gua nyangkut apa di jendela deh. Setahu gua nyangkut di jendela. Serius gua, setahu gua nyangkut di jendela apa gimana? Itu Jendela tangannya melorot ya. Oke, Batman XXX gitu. Oke guys,
Karena kita emang tadi syuting cuma ngomongin intro aja ya. Cerita dikit aja sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Tunggu. Ini dari tadi gue kan ngeliat tuh. Ini pakai baju Navikula nih. Navikula, mafia, hukum. Coba ya. Sebutin di mana gue Navikula. Kembali ke akar. Satu, Mafia hukum. dua, Dinasti matahari. tiga. Poser. Apa dulu? Sama. Poser. Dari SD gue udah dengerin tuh Navikula tuh. TK gue dicekokin ini. TK Gue beda cowokin ya. Gak usah cekokin, bapak lo yang gak ada, lo yang cekokin. Bapak gua ada, tapi emang gak kelihatan aja. Di belakang gua tuh masih ada bapak gua, tapi gak kelihatan. Jadi gua cinta bapak gua. Ini tempat kosong bro ya. Jangan ngomong gitu, kita mesti respect, hormat. Oke lah guys, jadi itu dulu aja dari kita. Next kita bakal ada konten-konten lainnya. Jadi horny itu ini pembawaan kita. Di topiknya topik asal, tapi kita bikin di tempat-tempat yang katanya mistis. Ntar makanannya lebih enak insya Allah deh. Emang tadi niatnya mau mukbang, cuman tiba-tiba ada nggak tahu ide dari mana, jadinya ya kacang. Nah, Nian. budget nih. Tawan. Pokoknya buat sponsor nih, masuk aja dah. Kasihan nih teman-teman. Itu tadi Raffi tuh ngomong sebenarnya buat gimmick. Kita sebenarnya tidak ada budget. Udah, pokoknya inti kayak gitu guys. Kita bakal ada next konten lagi dan mungkin kita bakal bawa-bawa guest star. Komen deh siapa next tamu yang mau diundang. Lo mau undang siapa? Komen. Ini gitu guys, sampai jumpa di next konten lainnya. Bebejo. Sebenarnya kita kalau dihabisin di pas ketawa juga nggak apa-apa. Nggak usah di closing. Udah ketawa dulu. Males.